Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12, yaitu tentang sifat dan kegunaan senyawa alkohol. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang tata nama senyawa alkohol, yaitu nama menurut IUPAC dan juga nama menurut trivial atau yang dipakai dalam industri dan perdagangan. Pada video ini kita akan membahas tentang sifat-sifat alkohol, reaksi alkohol, dan juga kegunaan senyawa alkohol. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu tentang sifat fisika alkohol. Diingat lagi, alkohol itu memiliki rumus umum adalah ROH, di mana R itu adalah gugus alkil. Alkil, diingat lagi, rumusnya itu adalah CnH2n plus 1. Jadi rumus umumnya ROH. Senyawa alkohol ini memiliki sifat fisika sebagai berikut. Yang pertama, gugus R, yaitu alkil, dalam alkohol bersifat lipofilik. Lipofilik itu artinya larut dalam lemak. Sedangkan gugus OH-nya itu bersifat hidrofilik atau larut dalam air. Sifat fisika yang kedua, gugus OH itu bersifat sangat polar sehingga dapat membentuk ikatan hidrogen. Diingat lagi, jika senyawa memiliki ikatan hidrogen, maka titik didihnya itu akan sangat tinggi. Artinya, ikatannya sulit untuk diputuskan. Inilah yang menyebabkan titik didih senyawa alkohol itu lebih tinggi daripada senyawa alkana, karena alkana tidak memiliki ikatan hidrogen. Jadi titik didih alkohol lebih tinggi dari alkana walaupun memiliki massa molekul yang sama. Gambar ikatan hidrogennya antar alkohol itu seperti ini, ROH. Lalu ada lagi senyawa alkohol ROH. Ternyata O satu molekul bisa berikatan dengan H pada molekul lain. Jadi ini ikatan hidrogen antar alkohol. Kemudian dengan air, alkohol juga membentuk ikatan hidrogen. ROH ini alkohol, sedangkan ini adalah H2O. Digambarkan seperti ini, HOH. Jadi atom O dari alkohol bisa berikatan hidrogen dengan atom H yang ada pada air. Dan satu lagi, bisa memiliki ikatan hidrogen dengan anion. Ini suatu anion dilambangkan A-, ternyata bisa berikatan hidrogen dengan H yang berasal dari alkohol. Sifat fisik alkohol yang ketiga adalah semakin besar berat molekul alkohol, maka semakin tinggi pula sifat viskositas dan titik didihnya. Viskositas ini adalah ukuran kekentalan cairan dari suatu larutan. Jadi makin tinggi berat molekul alkohol akan semakin kental. Begitu juga titik didihnya semakin tinggi. Lalu sifat fisik yang keempat, alkohol yang memiliki atom C lebih dari 12 itu akan berbentuk padat dan tidak berwarna. Sedangkan yang kurang dari 12 seperti etanol, metanol itu merupakan cairan yang tidak berwarna. Selanjutnya kita akan membahas reaksi pada alkohol. Reaksi yang pertama adalah reaksi oksidasi alkohol. Dibedakan reaksi oksidasi nanti pada alkohol
primer, sekunder, dan tersier. Alkohol primer itu kita ingat lagi definisinya adalah alkohol di mana gugus OH-nya terikat pada atom C primer. Seperti ini contohnya, OH terikat pada atom C primer. Atom C primer itu artinya atom C yang mengikat satu atom C lain. Ini contohnya adalah etanol. Alkohol primer jika dioksidasi atau ditambah O2 akan menghasilkan senyawa alkanal atau aldehid. Dan selanjutnya senyawa alkanal atau aldehid jika dioksidasi akan menghasilkan senyawa asam karboksilat. Panah yang di bawah ini dibacanya adalah kebalikan dari reaksi oksidasi, yaitu direduksi, yaitu ditambah H2. Jadi dibacanya asam karboksilat jika direduksi atau ditambah H2 akan membentuk alkanal atau aldehid. Selanjutnya, alkanal atau aldehid jika direduksi akan kembali membentuk alkohol primer. Rumus umumnya bisa kita tuliskan seperti ini. Alkohol primer itu rumus umumnya adalah ROH. R itu adalah gugus alkil, OH adalah gugus alkoholnya. Contohnya di sini adalah etanol, CH3, CH2OH. Lalu dioksidasi menghasilkan senyawa alkanal atau aldehid. Rumus umumnya adalah RCOH. R-nya itu masih gugus alkil. Jadi senyawanya jadi CH3COH dan namanya berubah menjadi akhiran al, berubah menjadi etanol. Selanjutnya, reaksi oksidasi alkanal ditambah O2 menghasilkan asam karboksilat. Rumusnya tadi RCOH, dioksidasi berubah menjadi RCOOH. Ini disebut senyawa asam karboksilat. Jadi tadi etanol rumusnya berubah menjadi CH3COOH dan namanya berubah menjadi asam etanoat berakhiran noat. Senyawa asam karboksilat itu belakangnya adalah noat. Kita lanjutkan reaksi oksidasi alkohol sekunder. Alkohol sekunder itu kita ingat lagi pengertiannya adalah alkohol di mana gugus OH-nya terikat pada atom C sekunder. Dan atom C sekunder itu artinya adalah atom C yang mengikat dua atom C lain. Contohnya sekunder ini adalah 2-propanol namanya karena OH-nya terletak di nomor 2. Jadi 2-propanol. Jika dioksidasi akan terbentuk senyawa yang namanya keton. Rumusnya menjadi RCOR. Jadi alkilnya, golongan alkilnya ada 2. Contohnya di sini tadi 2-propanol berubah menjadi CH3CO CH3 dan namanya berubah menjadi 2-propanon. Karena golongan keton akhirannya berarti menjadi on juga belakangnya. Propanol berubah menjadi propanon. Itu oksidasi alkohol sekunder. Kemudian yang terakhir alkohol tersier. Contohnya di sini adalah OH-nya terikat pada C tersier. Tersier itu artinya atom C-nya mengikat 3 atom C lain. Jadi ini contoh dari alkohol tersier. Jika diberi nama maka menjadi 2-metil
Metil itu yang CH3, lalu 2 propanol. Karena OH-nya terletak di nomor 2. 2 metil 2 propanol ini merupakan alkohol tersier dan ternyata tidak dapat teroksidasi, atau bisa dituliskan reaksinya seperti ini. Jadi dia tidak dapat teroksidasi, alkohol tersier. Selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi identifikasi alkohol, yaitu untuk membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier. Reaksi yang digunakan adalah reaksi Lucas, yaitu campuran ZnCl2 dalam HCl. Ciri-cirinya, jika alkohol primer direaksikan dengan reaksi Lucas, maka dia tidak akan bereaksi sebelum dipanaskan terlebih dahulu. Berarti itu menunjukkan alkoholnya adalah alkohol primer. Alkohol sekunder itu tidak perlu dipanaskan, tetapi lambat terjadinya reaksi dengan reaksi Lucas. Sedangkan alkohol tersier itu sangat cepat bereaksi dengan bereaksi Lucas. Selanjutnya kita bahas reaksi alkohol dengan asam kuat. Alkohol jika direaksikan dengan asam kuat akan mengalami reaksi dehidrasi membentuk senyawa alkena. Contohnya di sini ada etanol CH3 CH2OH. Jika ditambah asam kuat yaitu asam sulfat akan menghasilkan etena ditambah air. Ini adalah senyawa etena. Jadi etanol membentuk etena jika ditambahkan asam sulfat. Contoh lain di sini ada alkohol tersier yaitu 2 metil 2 propanol. Jika direaksikan dengan H2SO4 akan membentuk 2 metil 1 propena dan air. Reaksi alkohol berikutnya adalah jika direaksikan dengan logam reaktif, maka akan membentuk gas hidrogen. Reaksinya di sini adalah alkohol itu ROH, lalu logam reaktif contohnya adalah Na atau natrium akan menghasilkan RONA dan gas hidrogen. Ini merupakan salah satu ciri dari alkohol. Kemudian reaksi alkohol dengan asam karboksilat. Reaksinya disebut esterifikasi karena membentuk senyawa ester. Reaksinya adalah seperti ini. ROH itu adalah alkohol bereaksi dengan asam karboksilat. Rumus umumnya adalah RCOOH. Akan membentuk senyawa yang namanya RCOOR atau ester. Ester ini nanti kegunaannya antara lain sebagai essence atau pewangi dan perasa pada makanan dan minuman. Selanjutnya kita akan membahas kegunaan dari senyawa alkohol. Senyawa alkohol yang pertama berguna sebagai pelarut, misalnya pelarut kosmetik atau bedak cair. Kemudian yang kedua sebagai bahan antiseptik, yaitu untuk pembersih luka dan juga sterilisasi alat-alat kedokteran. Yang ketiga fungsinya adalah sebagai bahan bakar, misalnya spiritus itu merupakan campuran dari etanol dan metanol. Lalu yang keempat fungsinya adalah sebagai bahan baku untuk pembuatan senyawa lain, misalnya pembuatan cuka dan juga pembuatan senyawa ester. Demikianlah pembahasan materi tentang sifat fisis alkohol, reaksi alkohol, dan kegunaan alkohol telah selesai kita bahas. Berikut ini terdapat 2 soal latihan yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama, kalian diminta menuliskan reaksi 1 propanol ditambah asam sulfat. Lalu yang kedua, 2 metil 2 propanol ditambah dengan logam natrium. Selanjutnya, nomor 2, kalian diminta menjelaskan cara membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier di dalam laboratorium.
Alhamdulillah, pembahasan materi kimia kelas 12 kali ini tentang sifat-sifat alkohol, reaksi alkohol, dan kegunaan senyawa alkohol telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik, dan jika kalian membutuhkan soal-soal latihan yang lebih banyak, kalian dapat mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.